Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Productive Girls Community? Semoga tetap sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Productive Girls Community karena telah mempercayakan saya sebagai pemateri dalam podcast kali ini. Sungguh luar biasa sekali, Masya Allah. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bicara soal kagum-mengagumi nih, soal cinta mencintai atau soal dalam menaruh hati kepada seseorang. Para jombloan dan jomblowati pasti angkat tangan. Apalagi ini pada usia 20 tahun ke atas. Sudah prihatin soal hati, sudah mulai mengagumi seseorang. Meski pacaran sudah jelas-jelas terlarang, namun bukan berarti kita tidak boleh jatuh cinta dalam berperasaan kepada seseorang. Ketahuilah teman-teman sekalian, kita boleh mengagumi seseorang karena ketaatan kepada Allah. Kita boleh mengagumi seseorang karena akhlak dan adabnya yang begitu luar biasa. Tapi apakah kekaguman kita masih dalam rangka wajar atau sudah melampaui batas? Maka untuk itu ada poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita mulai mengagumi seseorang, agar hati kita tak terlepas dalam keimanan. Jadi ada 6 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita mengagumi seseorang, jangan melebihi cinta kita kepadanya daripada kepada Allah. Teman-teman pernah dengar nih kisah cinta Zulaikha dan Nabi Yusuf? Pasti pernah. Nah, jadi kisahnya itu ketika Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, maka Allah jauhkan Yusuf padanya. Namun ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, maka Allah dekatkan Yusuf kepadanya. Jadi ketika kita mencintai seseorang, mengagumi seseorang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari cintanya Allah terlebih dahulu. Maka dengan begitu cinta makhluk akan Allah hadirkan untuk mencintai kita. Nah teman-teman sekalian, jadi ketika kita mencintai seseorang, utamakan cinta Allah terlebih dahulu. Maka dengan begitu cintanya makhluk akan ngikut kepada kita dengan atas izin Allah. Oke. Adapun poin yang kedua, ketika kita mengagumi seseorang, kita harus selalu tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan meminta yang terbaik kepada Allah perihal jodoh. Di dalam istikharah kita, di dalam doa kita tak terlepas memohon kepada Allah yang terbaik. Kita minta itu sama Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar Engkau pilihkan yang baik menurut pengetahuan. Sebab yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah sudah pasti terbaik untuk kita. Pilihan Allah lah sebaik-baik pilihan. Nah begitu ya teman-teman. Oke, adapun poin yang ketiga, tidak mendahulukan Allah dalam urusan takdir. Kita jangan mendahulukan Allah dalam urusan takdir, seolah-olah dialah yang terbaik untuk kita. Padahal kita tidak tahu apakah dia jodoh kita ataukah jodoh orang lain, kan begitu. Kita dah ngebut nih ikrar namanya di dalam doa-doa kita, tahu-taunya yang kita sebutkan adalah jodohnya orang lain. Kan sakit banget kalau begitu. Ada orang nih yang mengatakan, wah dia ini kayaknya cocok jadi imamku kelak, atau dia nih cocok menjadi ibu bagi anak-anakku kelak. Nah pernyataan begini nih kan sudah mendahulukan Allah. Kita kan belum tahu. Memang kita boleh sih minta sama Allah yang terbaik, tapi jangan lupakan Allah dahulu ya. Jadi biar gak sakit hati dengan harapan sendiri, kita berserah diri dan kepada Allah ya, sehingga dengan begitu kita mampu terima takdir terbaik dari Allah, meski pada akhirnya pada kenyataannya barangkali dia bukan jodoh kita. Daripada kita disakiti oleh harapan sendiri, maka jangan lupa berharap yang terbaik kepada Allah. Jangan mendahulukan Allah dalam urusan takdir. Nah, kemudian pada poin yang keempat, menjadikan sebab kekaguman kita adalah sebab jalan kita taat kepada Allah. Misalnya ketika kita mengagumi seseorang, ambillah ibrah atau pelajaran dari sebab kekaguman kita. Apa yang membuat kita kagum kepada dia? Karena ibadahnya misalnya. Maka itu yang harus kita rubah lagi. Kalau selama ini kita malas-malesan dalam beribadah, kita suka lalai, maka sekarang kita harus lebih rajin lagi ibadahnya daripada dia. Nah, inilah yang dinamakan sebab kekaguman kita, juga sebab ketaatan kita kepada Allah. Orang-orang yang taat, pengagum-pengagum yang taat, yang bisa mengambil kebaikan dari kekagumannya itu adalah mereka yang sangat luar biasa, yang ingin memperoleh kebaikan dari Allah. Nah, orang-orang ini Masya Allah the best sekali ya di hadapan Allah. Dia kagum, tapi kagumnya kagum yang bermanfaat, kagum yang berfaedah, kagum yang bisa mengambil sesuatu kebaikan. Ini Masya Allah sekali orang-orang yang begini. Nah, oke, kemudian pada poin yang kelima, ketika mengagumi seseorang jangan merubah apapun agar dicintai.
yang tiba-tiba syar'i, yang tiba-tiba semangat ke masjid, yang tiba-tiba rajin dalam menuntut ilmu. Karena alasannya adalah ingin bersamai orang yang soleh atau salehah. Maksudmu sudah baik teman-teman, tapi niatmu ke siapa dan kembali kepada siapa? Ingat teman-teman, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Jika hijrah kita karena Allah dan Rasul, maka hijrah kita karena Allah dan Rasul. Dan ini tidak ada lagi dan sama sekali tidak ada kerugian. Tapi jika sebaliknya hijrah kita karena dunia yang kita cintai ini kan, atau karena perempuan yang ingin kita nikahi, maka hijrah kita akan terhenti sampai di situ. Ya sama aja sia-sia. Maka dalam berhijrah perbaiki niat lillahi ta'ala dan jangan merubah apapun agar dicintai manusia. Sejatinya cinta Allah yang patut kita perjuangkan. Kalau Allah saja sudah ridho, insya Allah cinta mana pun akan tergerak untuk mencintai kita. Jadi teman-teman, ini harus teman-teman ingat ya. Jangan merubah apapun. Nah, banyak orang nih yang tiba-tiba ngerubah diri, pengen dilihat cantik, pengen dilihat solihah. Nggak salah, tapi jangan jadikan niat kita kepada makhluk ya. Alasan kita boleh karena makhluk mungkin ya. Wah, saya pengen berubah nih gitu. Boleh alasan kita, tapi niat kita tetap kepada Allah. Agar kita diridhoi Allah dan niat kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman harus ingat banget nih. Oke, pada poin yang keenam, fokus pada perbaikan diri. Ketika kita mengagumi seseorang, maka berhentilah untuk mengaguminya dan fokus pada perbaikan diri kita sendiri. Berhenti mengagumi bukan berarti tak punya rasa cinta. Berhenti mengagumi karena Allah lah alasan kita. Sebab jika sedikit saja kita ingin mengagumi seseorang, maka dari situlah timbul perasaan-perasaan suka yang ditakutkan akan menjadi zina perasaan. Bagaimana dengan kita terus memikirkan dia, mengingat dia, padahal kita telah kehilangan kesempatan untuk memikirkan Allah, mengingat Allah, zikrullah. Maka kenapa ketika kita mengagumi seseorang, kita lebih baik untuk memilih berhenti mengaguminya saja. Di suatu sisi memang dia belum tentu jodoh kita, di sisi lain kita harus menyimpan hati kita untuk yang lebih pantas mendapatkannya, yaitu pasangan halal kita, suami atau istrimu nanti. Udah, sekarang perbaiki dirimu dulu. Jika pengen jodoh yang baik, maka harus perbaiki diri kita dulu. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran surah An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithats. Perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Begitu juga sebaliknya. Wat-taibatu lit-taibina wat-taibuna lit-taibats. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi teman-teman harus ingat nih ya, ibadah yang paling terlama dan terpanjang adalah pernikahan. Jadi pilihlah pasangan yang terbaik agar bisa membawa kita ke surga bersamanya. Dan yang belum menjadi baik, mulai sekarang perbaikilah diri kita karena Allah. Niatkan karena Allah. Dan semoga suatu saat Allah titipkan pasangan yang mampu membimbing kita untuk menjadi baik. Sebab tiada yang tidak mungkin di sisi Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, berdoa dan tawakal. Semoga kita ditakdirkan bersama-sama orang yang soleh, solehah. Sekarang teman-teman harus perbaiki diri dulu. Tinggalkan dia lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wallahi, sungguh karena Allah lah semuanya terjadi. Tinggalkan karena dia belum tentu jodoh kita. Dan kemudian kita harus perbaiki diri dulu. Kita perbaiki diri dulu. Niat kita karena Allah. Semoga kedepannya Allah menakdirkan kita bersama orang yang soleh dan solehah, yang bisa membawa kita ke jannahnya. Amin. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.